saya pun banyak melihat hal-hal yang luar biasa ya dari rekan-rekan saya, Levi, Jasper, dan Ferry. Thank you. Jadi saya berharap teman-teman pun bisa mendapatkan sesuatu, teman-teman. Oke. Nah, dari tadi ngomong panjang lebar, ya kan? Pasti ada sebagian dari kalian yang mungkin ada pertanyaan ini yang melintas di pikiran kalian. Karena per- pertanyaan ini melintas di pikiran saya di 2014 ketika saya seperti teman-teman ya kan duduk dan mendengarkan peluang bisnis di Prudential ya kan. Kenapa harus asuransi? Ya kan? Apa langkah yang saya ambil teman-teman? Ya kan banyak industri yang lain kenapa harus asuransi? 2014 properti cukup oke ya kan, biarpun sudah agak menurun ya teman-teman ya. Peak-peaknya itu di 2011. Saya melakukan satu research, teman-teman. Research yang simple-simple aja, yang mungkin juga bisa dilakukan oleh teman-teman. Apa yang saya lakukan? Saya research di Google, ya kan? Fakta yang saya temukan adalah bisnis asuransi ini adalah bisnis yang setiap tahun grafiknya itu selalu naik, teman-teman. Selalu naik. Mau dolarnya lagi turun, mau dolarnya lagi mahal, mau minyak dunianya lagi turun, apapun keadaan mikro dan makroekonomi Indonesia, ya kan? Yang saya temukan faktanya adalah grafik asuransi terus naik, ya kan? Justru di 2014 ada satu asosiasi ya, namanya AAJI ya teman-temannya. AAJI mengeluarkan satu data bahwa hanya 5% penduduk Indonesia yang sudah memiliki asuransi. Jadi pada saat itu saya mendengar berarti ada 95% market yang bisa saya ambil, teman-teman. Justru setelah menjalani bisnis ini 4 tahun kemudian, di 2018, keluar lagi satu artikel di Kompas, teman-teman, yang menyatakan ternyata selama 4 tahun saya jalankan dari 2014, angkanya bukannya naik, justru angkanya menurun, teman-teman. Ya kan, saya juga kaget bahwa ternyata angkanya itu menjadi 1,7% penduduk Indonesia yang memiliki asuransi. Yang tadinya 95% saya rasa sudah wow sekali, ya kan? Justru di 2018 itu menjadi 98,3%. Ya, teman-teman, sebagai pebisnis, ya kan, kalau kita melihat peluang ini adalah peluang bisnis yang luar biasa, kita harus memakai mindset pebisnis, teman-teman. Ya, mindset pebisnis adalah kita harus bisa melihat peluang. Ya, justru saya melihat ini adalah satu peluang besar, ya kan? Research pun dilakukan oleh Munich Re Economic, ya kan? Ternyata teman-teman, Indonesia ini tercatat sebagai negara dengan potensi pertumbuhan asuransi jiwa tertinggi. Ya, kalau teman-teman di sini kan kita tahu ya bahwa Indonesia ini hanya menduduki ranking keempat, ya kan, dalam hal populasi penduduknya. Ya dong, yang pertama adalah China, India, dan USA, dan Indonesia. Tetapi di justru pertumbuhan asuransinya kita ada di nomor satu, mengalahkan China yang ada di ranking 3 dengan nilai 8,6%. Ya kan, USA yang not even ada di top 10, ya kan, dan India di posisi ke-9 dengan 4,9%, teman-teman. For me, dari kacamata saya sebagai pebisnis, this is opportunity, teman-teman. Ya, boleh next. Nah, kalau sudah ngomong marketnya ada, ternyata teman-teman, ternyata market itu pun teredukasi dengan sendirinya. Karena research sekali lagi dilakukan, ya kan? Dan ternyata dari 98,3% penduduk Indonesia, ya kan, mereka setuju bahwa sakit adalah tantangan terbesar dalam mencapai tujuan keuangannya mereka. So there's a problem, ada market dan there's a problem in the market. Ya kan, 74% mereka sadar bahwa sakit adalah risiko terbesar. Ya kan, diikuti oleh kecelakaan 55%, kematian 49%, justru 48% itu adalah kehilangan pekerjaan. Jadi
Orang sadar bahwa yang bisa menghambat mereka untuk mencapai tujuan hidupnya mereka, tujuan keuangan mereka bukanlah kehilangan pekerjaan. Kita semua tahu ya bahwa masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia ini adalah orang sekelompok orang-orang yang rajin, teman-teman. Ya, saya punya satu prinsip bahwa orang rajin tidak mungkin kelaparan, teman-teman. Ya, dan ternyata prinsip saya ini didukung oleh data ini. Ya, next. So, teman-teman, dengan pandemik yang terjadi sepanjang 2020, bukankah ini membuka peluang yang sudah lebar ini menjadi lebih lebar lagi? Ya, asuransi menjadi satu bisnis yang mencatat pertumbuhan yang luar biasa di saat-saat COVID-19. Ya, next. Nah, saya suka sekali dengan kata signifikan ya. Teman-teman kalau tadi perhatikan ya, dari 4 narasumber, ya kan termasuk host sendiri, kata signifikan inilah yang selalu diangkat-angkat teman-teman. Apa sih arti dari signifikan? Signifikan itu buat saya tidak menemukan arti terjemahan dalam bahasa Indonesia yang cukup menjelaskan arti dari signifikan ini. Ya, tapi secara garis besar signifikan ini adalah big, ya kan? Sesuatu yang sangat besar, teman-teman. Ya, saya akan bahas itu nanti next. Yang justru banyak kaitannya dengan kesuksesan, teman-teman ya. Kita harus bisa menjadi sukses dulu, baru kita bisa mempunyai kehidupan yang signifikan. Kenapa? Karena salah satu um, cara untuk bisa menghidupi kehidupan yang signifikan adalah kita harus bisa menjadi berkat untuk orang lain, teman-teman. Seperti yang tadi Ferry bilang, ya kan? Bisa menjadi satu role model, bisa menjadi satu influence yang positif kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar kita, baik keluarga kecil kita ataupun keluarga besar kita atau setiap orang yang kita diizinkan untuk dipertemukan. Ya, next. Ya kan? Kita di sini tadi saya bilang ya, kita bisa menjadi satu dampak yang luar biasa di keluarga kecil kita. Ya, kita punya orang tua, ya kan? Tadi seperti yang sudah Lady jelaskan, bagaimana apa sih kepuasan yang bisa didapatkan dari satu tindakan yang bisa membahagiakan orang tua kita, teman-teman. Ya, saya selalu punya pemikiran bahwa saya ini punya hutang yang tidak akan pernah terbayarkan. Kepada siapa? Kepada orang tua saya. Karena tanpa mereka pasti tidak ada Josh hari ini. Ya. Jadi, oke, next. Jadi selain menjadi berkat untuk sesama, ya kan, kita harus bisa membahagiakan keluarga kecil kita, ya kan? Bisa bebas melakukan hobi, teman-teman. Teman-teman, yang namanya saya suka hobi, saya suka mengkaitkan hobi ini dengan passion. Ya, kenapa? Karena yang namanya hobi itu harusnya menghabiskan uang. Ya kan? Yang namanya passion itu harusnya menghabiskan uang. Kenapa? Karena tidak bisa, kepuasan itu tidak bisa dinilai dengan uang, teman-teman. Kalau kalau buat saya ya teman-teman ya, kalau saya melakukan satu hobi atau melakukan satu passion demi mendapatkan uang, itu adalah occupation. Ya. Jadi kalau kita mau kehidupan yang signifikan, ya kan, yes, pertama kita harus bisa menjadi berkat untuk orang lain, ya kan, kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, ya kan, tidak ada yang bisa melebihi hadiah terbaik, yaitu waktu. Beri waktu kita kepada mereka. Ya dong, next. Ya kan, dan juga penghargaan, teman-teman ya. Penghargaan ini seperti yang tadi Jasper juga ada singgung, ya kan, penghargaan ini penting nggak? Penting sekali, teman-teman, ya kan. Kita butuh satu aktualisasi diri, ya kan, siapa diri kita, sehingga apa, sehingga kita bisa menjadi dampak kepada mereka, ya kan. Next, dibuka semua aja, ya kan, bisa memiliki rumah, ya kan, bukan hanya sekedar rumah yang mampu kita beli loh teman-teman, tapi rumah yang memang mau kita miliki. Ya, beda ya, perbedaannya agak tipis teman-teman. Ya kan, jadi kalau
perbedaan antara rumah yang bisa kita beli atau rumah yang benar yang kita mau, ya kan? Jadi saya namakan itu dream home, ya kan? Atau bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya seperti yang Lady lakukan, ya kan? Saya juga lakukan, saya juga melihat Jasper lakukan, saya juga melihat Ferry lakukan. Teman-teman, kebahagiaan yang tersirat di dalam muka mereka itu adalah sesuatu yang priceless, ya. Next, saya yakin itu adalah semua wujud dari impian-impian kita semua, teman-teman. Ya, nah untuk bisa menikmati itu, teman-teman, kita butuh mencapai satu titik dalam kehidupan kita di mana kita memiliki kebebasan finansial, teman-teman. Financial freedom, sehingga kita bisa memberikan apapun, ya kan, yang harus kita berikan, yang mau kita berikan kepada keluarga mereka. Apa itu financial freedom? Financial freedom itu adalah seperti ini, teman-teman. Passive income. Passive income ini bukan income yang pasif ya. Kalau income pasif itu income yang kadang datang, kadang enggak, kadang datang, kadang enggak. Bukan itu, teman-teman, ya. Passive income adalah income yang selalu akan selalu datang ketika kita tidur, ketika kita jalan-jalan, ketika kita tidak melakukan aktivitas bisnis sekalipun, income itu terus datang, ya. Jadi passive income yang sudah lebih besar daripada expenses hidupnya kita, ya. Itulah yang dinamakan financial freedom, teman-teman. Next. Nah, kalau ngomong passive income, teman-teman, ya kan, saya sangat suka ngomong dengan passive income. Kenapa? Karena yang saya tahu ada 3 bentuk passive income, teman-teman. Yang pertama adalah royalty, yang kedua adalah dividen, dan yang ketiga adalah yang seperti layaknya orang kenal, property rental. Ya, royalty seperti apa? Secara cepat, teman-teman. Teman-teman mengenal almarhum Glenn, ya, yang sudah meninggal. Tetapi teman-teman, atas semua lagu yang telah diciptakan oleh beliau, baik itu dikumandangkan di radio, baik itu dikumandangkan dijadikan soundtrack di film-film, ya kan, keluarga Glenn Fredly akan menerima royalti dari situ, teman-teman. Biarpun, ya kan, Glenn Fredly-nya sudah tidak ada, ya kan, itu adalah salah satu contoh dari royalti, teman-teman. Dividen, ya, contoh dividen yang paling gampang adalah kalau kita investasi saham, teman-teman. Ya, saya ambil contoh satu, ya kan, saham perbankan yang paling menghasilkan adalah hari ini adalah BCA, teman-teman. Ya, BCA di Mei 2020 kemarin memberikan dividen 455 perak untuk setiap lembar. Jadi kalau kita pengen memiliki 45 juta dividen, gampang. Kita tinggal beli 100.000 lembar saham BCA. Ya kan, saham BCA hari ini ditutup di angka 32.400, teman-teman. Ya, jadi tinggal mengeluarkan 3,2 miliar, ya kan, kita bisa mendapatkan passive income dalam bentuk dividen sebesar 45 juta per tahun, teman-teman, ya. Dan yang ketiga, property rental, saya nggak akan bahas terlalu banyak karena inilah yang dikenal oleh kalangan orang banyak. Beli aja properti, ya kan, dijadikan kos-kosan atau disewakan sehingga menghasilkan passive income ke dalam rekening kita. Oke, next. Nah, teman-teman, ini ada 6 gambar, ya kan, 3 gambar di atas dan 3 gambar di bawah. Ya kan? Apa sih perbedaannya, teman-teman? Kalau kita ngomong bisnis, buat saya bisnis itu sama dengan distribusi. Ya kan? Kalau the real business is harus bisa mendistribusikan dengan banyak. Gambar yang di atas adalah bisnis yang tidak ada distribution channel. Ya, distribution channelnya cuma satu. Ya kan? Gambar yang di bawah distribution channelnya banyak. Oke, di next. Ya kan? Jelas. Perbedaannya adalah sistem dan distribution channel. Karena punya sistem yang bisa di plug and play dan diduplikasi, sehingga sangat gampang kita membangun channel distributionnya. Untuk apa? Untuk mendistribusikan secara massal. Ya, next. Nah, so bisnis kembali lagi, teman-teman, ya. Bisnis is all about how to build distribution channel. Semakin besar, semakin menguntungkan. Ya, next. Nah, kalau saya bahas distribution model, teman-teman, saya akan pakai satu brand yang dikenal banyak orang, yang juga
banyak diminati oleh orang banyak, yaitu Aqua. Ya, Aqua adalah sebuah prinsipal ya kan yang tidak menjual. Ya kan, aku tidak menjual. Kerjaannya ngapain? Kerjaannya hanya menyuling air, terus mereka yang cetak galonnya, mereka yang cetak botolnya, ya kan. Jadi yang jual siapa? Yang jual adalah teman-teman, nanti kita akan lihat. Distribution model yang dipakai untuk Aqua sehingga Aqua bisa menjadi besar seperti hari ini adalah seperti ini teman-teman. Dari prinsipal didistribusikanlah ke depo utama. Ya, depo utama itu biasanya harus punya lahan yang besar karena harus bisa menampung jutaan air minum di sana. Dari depo yang besar didistribusikanlah ke depo-depo yang lebih kecil. Ya kan, mungkin teman-teman sering melihat gambar-gambar ini ya teman-temannya. Dari depo yang kecil baru didistribusikanlah ke agen-agen yang teman-teman sering telepon. Ya, saya juga sering telepon. Ya kan, kalau saya mau minta dikirimin 5 galon aqua, saya tidak telepon ke prinsipalnya. Saya tidak telepon ke depo utamanya. Saya telepon ke agen. Tolong dong kirimin 5 galon aqua ke rumah saya. Ya kan? Inilah yang dinamakan distribution model yang juga dipakai sehingga Aqua bisa menjadi besar. Oke, next. Kita akan lihat distribution model seperti apa yang juga dipakai oleh Prudential, teman-teman. Prudential sama seperti Aqua. Ya kan? Prudential tidak menjual. Layaknya Aqua tidak menjual air minum. Jadi, apa yang dilakukan oleh Prudential? Prudential ini hanya sebagai prinsipal. Ya. Jadi, kalau kita mau beli asuransi, jelas kita tidak bisa ke kantor Prudential, ya kan? Didistribusikan dari Prudential, dari Principal ke MRT Group yang happen to be agensi terbesar nasional di Indonesia, teman-teman. Ya kan? Dari agensi itu didistribusikan lagi ke bisnis unit yang lebih kecil, ya kan? Yaitu yang dinamakan depo kecil, ya kan? Dari depo itu baru disalurkan lagi ke agen. Jadi teman-teman, kalau kita mau menjalankan bisnis ini, ya kan, kita semua dimulai dari agent, teman-teman. Ya, oke, next. Nah, tadi ngomong market. Menurut saya market ini sudah jelas ya teman-teman ya. The market is huge, the opportunity is huge. Tapi kalau market besar, opportunity besar, kalau profit sharingnya tidak menguntungkan, juga ini tidak bisa menjadi bisnis yang ideal teman-teman. Mari kita lihat, ya kan, profit sharingnya Prudential. Dibuka aja semua panelis, tolong, ya kan. Ada 3 sumber income dari bisnis Prudential yang bisa memberikan percepatan yang luar biasa, teman-teman. Yang pertama adalah selling income. Ya kan, di bisnis Prudential, omset kita lebih sama dengan omset kita itu sama dengan income yang kita terima. Kok bisa, ya kan? Seperti yang teman-teman lihat di layar, di tahun pertama kita menerima total 42% dari omset. Di tahun kedua kita tetap menerima 43,5% atas omset kita tahun lalu. Ya kan? Di tahun ketiga, keempat, dan kelima kita terus menerima 5% dari omset kita di tahun pertama, teman-teman. Sehingga kalau di total jumlah income yang kita terima adalah 100,5%. Ya. Jadi saya sangat yakin ketika saya mengatakan omset di bisnis Prudential sama dengan income yang kita terima, teman-teman. Ya, tetapi ada hal yang jauh lebih menarik lagi, teman-teman. Next. Ada yang namanya business income, teman-teman. Apa itu business income? Business income itu adalah income yang kita terima ketika kita membangun jaringan bisnisnya. Ya, teman-teman bisa tanyakan langsung kepada perekrut atau kepada leader kalian yang mengundang kalian, ya kan, yang punya hati untuk mengundang kalian mendengarkan peluang bisnis ini. Apa itu AAD dan apa itu AD? Ya kan, sebagai seorang AAD, ya kan, kita berhak menerima 22,5% atas omset yang di-generate oleh bisnis kita secara bersama-sama. Ya, sebagai seorang AD kita berhak menerima 33%, ya kan, atas bisnis unitnya kita, teman-teman. Oke, next. Sehingga teman-teman, ya kan, ini saya baru bahas 2 ya teman-teman, yang selling income dan business income. Ada satu income lagi yang menurut saya sangat luar biasa, teman-teman. Ini adalah business income growth di Prudential bersama dengan MRT Group, ya kan, di tahun pertama 7 juta per bulan.
Di tahun kedua 23 juta per bulan, di tahun ketiga 60 juta per bulan, dan di tahun keempat 116 juta per bulan. Teman-teman, saya garis bawahi satu hal. Ini adalah angka minimal. Ya, berarti bisa nggak kalau seorang agent pengen punya income di atas 7 juta? Sangat bisa dan sangat possible, teman-teman. Ya, next. Prudential juga memberikan satu achievement, ya kan? Tadi Lady sudah jelaskan ya kan, membawa orang tuanya jalan-jalan, ya kan. Prudential juga memberikan satu achievement dalam bentuk trip, teman-teman, ya kan? Yang trip yang akan kita berangkat di tahun 2021 adalah Seoul, London, dan Edinburgh, teman-teman. Edinburgh, ya, teman-temannya. Ini adalah foto di mana kita bisa menikmati hasil dari kesuksesan kita bersama-sama, teman-teman. Ya, jadi berjuang bersama-sama, ya kan, menikmati hasil bersama-sama, ya kan. Itu adalah sesuatu yang buat saya money cannot buy, ya kan. Sesuatu yang signifikan untuk saya, teman-teman. Next. Nah, ini adalah income ketiga dari bisnis Prudential, teman-teman. Inilah income yang bisa membuat, ini adalah satu alasan yang bisa membuat saya, oke, beralih ke industri asuransi, teman-teman. Ya, dibuka aja semuanya, ya kan. Jadi contoh, teman-teman, kalau saya punya toko, ya kan, dan saya jelas ya, bisnis sama dengan distribusi. Semakin besar distribusinya, semakin besar bisnis saya. Kalau saya punya satu toko dan saya buka toko lagi, ya kan, saya berhak mendapatkan 10% atas omset toko tersebut, teman-teman, ya. Itu adalah hal yang biasa kok, ya kan. Di luar sana juga banyak, ya kan, bisnis seperti ini. Tetapi luar biasanya, kalau toko yang saya buka, ya kan, juga membuka toko karena mereka ingin memiliki apa yang saya dapatkan, ya kan, saya tetap masih mendapatkan 10% atas omset toko yang dibuka oleh toko tersebut. Ya, dan ini berlaku sampai 6 layer ke bawah, teman-teman. Ya, jadi saya buka satu toko, kalau toko itu buka toko lagi dan buka toko lagi dan buka toko lagi dan buka toko lagi, ya kan? Saya bisa mendapatkan total royalti dari satu toko tersebut maksimal 53%. Kalau dari satu toko yang saya buka, saya bisa mendapatkan royalti 53%. Bagaimana kalau saya punya lebih dari satu? Bagaimana kalau saya punya 10, teman-teman? Ya, berarti saya bisa mendapatkan 530%. Ya, inilah yang dinamakan, inilah salah satu bentuk passive income yang ada di Prudential, teman-teman. Saya ada baca satu buku, ya kan, saya mau share ke teman-teman, ya, buku by Stephen Covey. Ya kan, buku ini judulnya adalah Seven Habits of Highly Effective People. Habit nomor 2-nya adalah apa, teman-teman? Habit nomor 2-nya adalah begin with the end in mind. Apapun yang kita mau lakukan, kita harus bisa melihat gambar ujungnya, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga kita tidak melakukan sesuatu dengan sia-sia, teman-teman. Ya, kita punya satu tujuan yang jelas. Ya, saya, Ferry, Jasper, Lady Diana, ya kan? Kita berempat sudah pasti melihat royalti ini di awal kita join bisnis Prudential, teman-teman. Ya, next. Oke, teman-teman, ya, saya sudah hampir di penghujung sesi saya, ya kan, karena hari ini kita hanya mau membahas sesuatu yang gampang untuk teman-teman cerna, ya, teman-teman, ya. Jadi hari ini teman-teman diundang datang ke sini bukan untuk hanya mendengarkan saya, mendengarkan Jasper, mendengarkan Lady, mendengarkan Ferry, ya kan, tetapi teman-teman diajak ke sini untuk membangun satu kerajaan bisnis, teman-teman. Ya, kerajaan bisnis yang bisa menjadi legacy, ya kan. Saya suka sekali dengan kata legacy ini. Dari awal, ya kan, saya selalu punya impian. Saya pengen nama saya ini masih dikenal oleh mungkin 3, 4, 5, 6 generasi setelah saya. Kenapa? Karena saya meninggalkan satu kerajaan. Ya, build an empire and leave a lasting legacy, teman-teman. Next. Ya kan, so
Mari kita mengembangkan bisnis di Prudential bersama dengan MRT Group. Jelas kita tidak ada modal untuk memulai, teman-teman, ya kan? Teman-teman juga tidak perlu pintar dulu, ya kan? Kenapa? Karena Prudential adalah satu-satunya perusahaan dengan sistem training terbaik, ya kan? MRT Group juga sangat memfasilitasi kita semua dengan sarana dan prasarana, ya kan, untuk mengembangkan bisnis kita. Ya kan, risiko uang jelas tidak ada, teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak memakai modal untuk memulai bisnis ini, ya. Dan yang terakhir, proven success system, teman-teman. Ya, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, ya kan, setiap tahun di bulan 4 April, ya kan, kalau teman-teman beli koran Kompas, ya, ada 4 sampai 6 lembar halaman full, ya kan, yang diisi oleh muka-muka orang-orang yang mencapai achievement di tahun tersebut. Ya kan, tahun lalu yang mencapai achievement Copenhagen, ya kan, yang ada di dalam koran itu ada hampir 4.000 orang. Ya kan? Berarti saya sangat yakin dengan kata-kata ini ketika saya bilang proven success system. Ya kan, sudah terbukti, teman-teman, ya. Next. So, teman-teman, saya sudah ngomong panjang lebar, ya kan. Tadi pembicara juga sudah ngomong panjang lebar. Kembali lagi, the last thing that I want to ask, hal terburuk apa sih yang bisa terjadi? Ya kan, mungkin akan banyak orang yang berpikiran seperti itu, tapi saya ingin mengganti pertanyaan itu menjadi satu pertanyaan yang berbeda, ya kan? Tanyakan kepada diri kita masing-masing, hal terbaik apa yang bisa terjadi kalau kita mengambil langkah hari ini bersama dengan Prudential. Ya, think about it, ya kan, teman-teman. Tadi di income growth-nya, ya kan, di tahun keempat mencapai 116 juta. Apa perubahan dalam hidup apa yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman mempunyai income 116 juta per bulan? Oke, next. Ya, sekian dari saya, teman-teman. Saya harap penjelasan saya yang singkat ini memberikan gambaran, ya teman-teman, ya, gambaran yang lebih jelas lagi tentang acara hari ini. Thank you, saya kembalikan ke Ferry. Thank you banget, Jos. Thank you banget. Jadi yang kita harus pikirkan adalah hal terbaik apa yang bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengambil kesempatan ini bersama, gitu ya.